kembali lagi bersama Mamang Ardi di sini. Kita ingin membahas materi baru, guys. Kali ini materi yang menurut Mamang agak tinggi ya, dikit ya, agak lanjut. Kita ingin membahas tentang teori integral, guys. Nah, sebelum lebih lanjut Mamang membahas tentang teori integral ini, Mamang mungkin akan menceritakan sedikit gitu ya, tujuan dari materi ini. Jadi ini materi tentang kita ingin membahas secara teoritis. Tujuannya adalah ingin mengenal lebih jauh. Yang pertama adalah kita ingin yang pertama adalah seperti ini adalah cabang dari mata kuliah analisis. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teori-teori teknik-teknik integral yang sudah kita hitung atau yang kita pakai biasanya di kalkulus itu benar-benar sesuai dengan tujuan atau definisi integral yang benar-benar didefinisikan gitu. Nah, gitu. Terus yang kedua, kita ingin melihat atau mengukur kapasitas atau kemampuan integral suatu integral, kemudian membandingkan dengan definisi integral lain. Intinya kita ingin berkenalan dengan integral-integral lainnya, guys, selain integral Riemann di sini. Kemudian ini masih awal ya. Jadi menurut bagi Mamang ini adalah masih pembuka. Jadi kalau dibandingkan dengan materi yang S2 mungkin S2 S3 matematika ya, mungkin ini masih lebih rendah. Dan di sini Mamang yang Mamang pakai di sini adalah buku Bartel masih ya, Introduction to Real Analysis First Edition. Jadi masih yang Bartel yang masih dipakai biasanya di S1 analisis real gitu ya. Jadi masih rendah. Sementara untuk yang teori integral itu kalau idealnya itu biasanya memakai MTI, Modern Technique of Integral, kalau nggak salah itu buku Bartel juga tapi kelanjutannya, guys. Nah, jadi oke. Mungkin tidak panjang-panjang kata lagi, kita langsung saja 1, 2, 3, 4. Ini dia, guys. Nah, teori integral kita mulai saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video Mamang ini bisa gitu ya bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian di sana yang sedang kesulitan, baik itu yang sedang mengambil mata kuliah teori integral ataupun yang sedang belajar secara otodidak yang menyukai matematika tingkat lanjut ya. Ini dia Mamang, Mamang Matematika Ekstrim. Kita langsung saja, guys. Di sini kita langsung saja dihadapkan dengan definisi integral Riemann. Oke, definisi 1 belum ya. Definisi 1.1 diberikan AB interval. Ini interval biasa, guys. Oh ya, mungkin bisa saja sih degenerate ya. Degenerate itu maksudnya integral yang dimana interval yang dimana titik pangkal sama titik ujungnya itu sama. Jadi kayak titik gitu ya, sebenarnya titik gitu. Singleton lah. Oh iya, Mamang kasih tahu dulu sebelum lebih jauh, prasyarat dari materi teori integral ini kalian harus mempelajari atau menguasai. Yang pertama dulu kalkulus integral itu pasti, guys. Kemudian kalian harus menguasai analisis real, itu sudah pasti juga. Kalian menguasai juga teori ukuran dan integral lebih. Ingat ya, teori ukuran dan integral lebih kalian harus kuasai juga. Nah, itu adalah prasyarat yang menurut Mamang wajib untuk kalian kuasai sebelum kalian mempelajari teori integral ini, supaya tidak terlalu kesulitan, supaya nyambung apa yang Mamang jelaskan nanti, karena istilah-istilahnya banyak, guys, diambil dari sana. Oke ya? Oke, kita langsung saja di sini. Definisi 1.1 diberikan AB interval. Oke, interval ya, gampang ya. Dan koleksi XI anggota AB, sehingga XI-1 kurang dari XI, X0 sama dengan A, Xn sama dengan B. Ya, partisi ya. Partisi kayak biasa, guys. Cuman ini teori lah. Bahasanya lebih teoritis gitu. Partisi P adalah himpunan P, itu didefinisikan sebagai seperti ini ya. Oke, Mamang pakai warna ini aja kali ya. Warna ini aja. Nah, ini, guys. Ya. Nah, terkadang, guys, di sini Mamang bisa menulis partisi itu seperti ini.
Tapi terkadang Mamang bisa menulis dalam bentuk sederhananya seperti ini saja. Mamang notasikan seperti ini untuk mempermudah atau menyederhanakan simbol, guys. Karena kalau kebanyakan simbol itu biasanya akan bikin kita tambah pusing, guys, melihatnya kebanyakan simbol itu. Jadi Mamang sederhanakan seperti ini. Kapan yang ini digunakan? Yaitu manakala nilai n-nya ini Mamang tidak perlukan, guys. Kalau nilai n-nya ini Mamang tidak perlukan, berarti Mamang tidak perlu menulis informasi ini, n ini. Mamang bisa buang ini, berarti ini. Ini artinya, guys, jangan kalian bingung dengan ini. Ini sama saja artinya dengan ini. Jadi kalau kalian melihat ada UV, itu artinya sama saja. Ini bukan berarti himpunannya cuma satu anggota. Ingat ya. Tetapi di sini UV ini dianggap sebagai indeks, lambang dari indeks, di mana di dalamnya itu adalah seperti ini, guys. Nah, ada banyak XI-1, XI gitu ya. Sampai dari I dari 0 sampai N gitu. Nah, tapi untuk menyederhanakannya ditulis seperti ini. Biasanya Pak Prof, guys, yang dulu yang ngajar Mamang Teori Integral biasanya nulisnya seperti ini gitu, sederhana gini saja. Tapi kalau kalian mempunyai cara yang lebih baik ya dalam menotasikan ini, silahkan komen di bawah, guys. Koreksi Mamang, guys. Nah, jangan takut, guys, jangan takut salah, jangan takut ini ya. Pokoknya kalian harus kritis. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Kemudian kita punya definisi 1.2, diberikan AB interval untuk setiap partisi P UV. Nah, kan karena Mamang tidak memerlukan informasi N-nya, jadi Mamang nulisnya gini aja. Tapi sama saja artinya dengan ini, guys. Oke ya. Oke ya, aman ya. Didefinisikan norma P sebagai ini, guys. Yaitu max VU. Nah, ya kan? Nah, ini, guys. Maksimum dari VU. Maksudnya adalah maksimum dari total I ini, dimana X-1 itu yang paling besar, maksimumnya itu diambil, itu namanya norma P, guys. Oke. Kalian kalau sudah belajar tentang integral Riemann ya, ini tidak asing lagi ya pokoknya. Oke, kita lanjut. Ini definisi 1.3. Nah, kita nih, guys, dalam belajar ini kebanyakan memang teori, namanya juga teori ya, teori integral. Jadi banyak tentang teori-teori seperti ini gitu. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Ini abstrak sih, abstrak. Jadi perlu intuisi yang tinggi. Diberikan AB interval dan P partisi, P UV partisi untuk setiap pemilihan P T anggota UV. Didefinisikan partisi bertanda. Nah, jadi ini partisi, guys. Awalnya itu partisi biasa. Cuman kali ini kita dari partisi ini kita pilih salah satu titik. Ya, terserah saja. Pokoknya di antara UV, di antara interval ini kita pilih salah satu titik. Kita namakan titik itu dengan T, ya, dengan T ini. Kita lambangkan dengan T. Jadi setiap partisi ya, di setiap partisi ini ambil T. Partisi yang satu lagi, di setiap sekat atau sekatnya itu, guys, kita ambil gitu. Jadi dari X0 ke X1 ambil 1 T1. Dari X1 ke X2 nanti ambil T2. Dan seterusnya sampai Tn. Kemudian itu dikoleksi, namanya partisi bertanda, guys. Artinya itu partisi yang sudah kita pilih titiknya tertentu tadi. Nah, titik yang sudah kita pilih tadi kita koleksi menjadi seperti ini. Ya. Ditulis dengan sederhananya seperti ini. Artinya adalah seperti ini. Nah, itu, guys. Oke, itu namanya partisi bertanda. Perbedaannya dengan partisi biasa adalah itu tadi, T-nya sudah kita pilih di awal. Oke, ini contoh ya. Misalnya kita punya interval 0 sampai 10. Kemudian ini partisi biasa, misalnya 01, 12, 23, 34, 45, 6 dan seterusnya. Lalu dipilihlah TI, ini adalah kita definisikan seperti ini. XI ditambah XI-1/2. Nah,
Artinya dari 0 ke 1 kita pilih 0,5 T-nya. Untuk 1 ke 2 dipilih 1,5 dan seterusnya. Sehingga diperolehlah partisi bertanda itu adalah 0 dari 01, 0,5, 12, 1,5 dan seterusnya. Oke guys ya. Itu cara memilih partisi, merubah partisi menjadi partisi bertanda. Nah, oke ya. Aman. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di antara A dan T1 ini ada kita pilih T di sini. Kemudian antara X1 dengan X2 ini kita pilih juga T2 di sini. Terserah saja guys. Terserah saja, bebas, yang penting dia di antara sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau yang ini antara X2 dengan T3 nih kita milih T3-nya di ujung gitu ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. T3-nya di ujung. Yang penting kan diambil di dalam sini. Interval tertutup ini. Tidak masalah T-nya itu. Jadi ini T3 sama S3. Kemudian oh, ini juga diambil T3-nya itu di ini ya, bertanda ini. Oke. Oke, siap. Hai. Ada kucing, guys. Oke, ilustrasinya. Sekarang dari situ kita masuk ke definisi 1.4. Semoga tidak terlalu rumit. 1.4 diberikan AB interval dan fungsi dari AB ke R gitu. Untuk setiap partisi bertanda P, bertanda ya, sudah ya. Nah, berarti kita sudah pilih itu, berarti titiknya. Didefinisikan Riemann sum itu adalah SFP adalah sigma berjalan di UV FT dikali VO, atau kalau kita detilkan sama dengan ini ya. Terkadang memang nggak nulis UV-nya nih guys, karena ini nah, yang seperti ini juga tetap bisa dipahami guys dengan baik. Jadi memang terkadang tidak tulis itu, ya. Jadi jangan dikacaukan. Yang seperti ini artinya ini guys. Oke. FTI XI X-1 I dari 1 sampai N untuk suatu N ya. Untuk suatu N. Ini guys. Omeng. Was. Bentar, aku mau ngomong. Nggak boleh. Nggak boleh. Bentar. Gak apa-apa guys. Tadi adalah sekedar selingan guys, karena itu kucing mamang ya, sedang mencari makan dia. Oke, ini seperti biasa guys ya. Ini jumlah Riemann guys. Nah, ini ilustrasinya nih, kayak biasa. Ya, kalian sudah bisa lah, sudah belajar di kalkulus ya kan. Nah, ini jadi kan. Jadi di antara X1 dengan X2 ini, jadi antara X1 dan X2 ini panjangnya ya, tingginya adalah ini. Jadi ruas ini itu adalah FT dikali XI dikali X-1. Nanti dijumlahkan balokan ini tambah balokan ini tambah balokan ini, luasannya di ini. Inilah yang dimaksud dengan SFP ya di sini. Oke ya. Nah, dari sana kita definisikan. Lihat guys, ini kita membahas tentang definisi integral Riemann. Tetapi di sini perbedaannya guys, perbedaannya dengan integral, kalkulus integral, kita menggunakan definisi epsilon delta di sini. Jadi kita tidak menggunakan yang definisi limit n menuju tak hingga atau limit apa itu? Menuju nol apa itu ya? Biasanya kan limit n menuju tak hingga atau limit norma pi menuju nol sigma apa kayak gitu kan, itu yang di kalkulus kan biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan definisi epsilon delta. Sekarang ya, maka ini penafsirannya jadi lebih detail jadinya. Coba ya, diberikan FA dari R ke R dan interval AB subset A. Harusnya sih tidak perlu ya ini ya, tapi memang ya biar aja deh. Biasanya langsung dihantam ke AB gitu ya. Di sini langsung didefinisikan pada AB. Jadi dari AB ke R gitu ya. Tanggal Riemann pada AB jika ada R anggota R, sehingga untuk sudut epsilon positif ada delta nah, ada delta. Oke ya, ini ada delta. Bilangan guys, ini bilangan ya. Ini ada bilangan delta.
positif juga, sehingga untuk setiap P partisi bertanda pada AB dengan norma P kurang dari delta epsilon. Deltanya ini tergantung epsilon guys. Nah, berakibat jumlah Riemannnya itu kalau dikurang, selisih jumlah Riemann dikurang dengan L itu kurang dari epsilon. Lebih jauh, fungsi f dari A ke R dari A ke R dikatakan integral Riemann, terintegral Riemann jika integral. Oke, siap. Oke, kita nggak banyak bahas terlalu ini sih. Kemudian lebih mudah di menganalisis, kita lambangkan dengan integral Riemann pada AB-nya ini guys. Ingat di sini ada R, jangan dikacaukan dengan istilah R di sini. Ini cuma tanda saja guys, bahwa ini adalah integral Riemann. Karena kita ingin membahas integral lain, nanti hurufnya lain gitu. Makanya ini dibedakan gitu ya. Satu integral dengan integral lain dengan huruf di depan ini. Tapi jangan kalian ini ya. Kalian anggap kayak tidak ada guys di situ. Pokoknya ini adalah lambang saja, ini satu kesatuan lambang, artinya nilai integralnya, nilai L-nya ini guys. Oke, mungkin itu saja dari Mamang untuk satu video ini. Semoga bisa kita saudara-saudara bisa Oke, thank you guys. Gitu saja.